Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ya ibadallah, usikum wa iyaya kitabullah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi lasah. Sadaqallah, sadaqah Rasul. Bapak Ibu kaum muslimin, kayaknya kita layak bersyukur dengan syukur yang sangat dipertemukan dengan Ramadan. Insyaallah. Di akhir-akhir jumpa kita di bulan Sya'ban sudah kami sampaikan. Hampir tiap hari di bulan Sya'ban kami itu dapat lelayu. Ada yang tinggal 30 hari ketemu Ramadan, itu. Tinggal 20 hari ketemu Ramadan, meninggal. Ada yang tinggal 10 hari ketemu Ramadan, ajal menjemput. Akan kayaknya yang paling rasanya paling berkesan itu mis terakhir di bulan Sya'ban. Kami punya jamaah di Masjid Al-Hikmah Limbangan, Pak Imam Yudantoro. Pada subuh masih kajian bersama kita. Itu di depan sendiri, biasa bersandar di tiang masjid persis di situ. Hati-hati. Selesai kajiannya, tidak ada tanda apa-apa pun. Beliau sehat, 76 tahun tapi masih fisiknya masih kuat beraktif. Bahkan habis kajian di perumahan, itu masih berangkat ke masjid, ke kajian di Darussalam, Rakancan. Jam 10 kami dapat lelayu Pak Imam Yudantoro said, ya Allah, kaget sekali. Ternyata kematian seperti itu, kedatangannya tidak pernah terduga. Tinggal 5 hari ketemu Ramadan ternyata ajal menjemput. Dan lagi kemarin sore salah satu santri kami dulu di pesantren entrepreneur Al-Qomar, usianya baru 24. Sekarang tugas ngajar di Kutab Al-Fatih, Jogja. Berangkat ke sana dari Tieng karena rumahnya sedang kejajar. Sampai di Sukorejo Waraan, kecelakaan dan langsung meninggal. Kemarin sore. Artinya ada orang yang ketemu Ramadan tapi cuma dapat sehari 2 hari saja. Dan kita jadi bertanya-tanya, kita dapat jatah berapa hari nih Ramadan? Maka kita pasti kemudian ketemu Ramadan, kemudian sampai selesai, kemudian kita bisa merasakan ada belum tentu, kita nggak punya jaminan untuk itu. Makanya kita berharap setiap hari Allah masih memberi rezeki kepada kita di bulan Ramadan ini. Ayo kita komitmen, kita harus puasa dengan sebaik-baik puasa. Kita harus beramal dengan seoptimal yang bisa kita lakukan. Karena bisa jadi ini hari terakhir kita di bulan Ramadan. Nah, inilah kaum muslimin, maka di kesempatan sore hari ini pun haji kita mungkin sifatnya hanya refresh saja, tadzkir saja. Ada perkara-perkara yang bisa menjadi perusak ibadah puasa kita. Salah satunya tentang hibah. Ini berkali-kali mungkin kita bahas, tapi nggak apa-apa lah, supaya kita ingatkan. Karena ini termasuk di antara dosa lesan yang paling kronis, yang paling gampang kita itu terpleset terjatuh ke dalamnya, ya dosa yang satu ini, hibah. Nanti kita ingat lagi seluk-beluknya seperti apa. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Baik kaum muslimin, kita bersyukur sore hari ini kita dipertemukan dan bumi papunten karena targetnya memang jam 5. Jadi nek jenengan rawuh jam sekawan nggih nyuwun pangapunten gitu kan, seperti itu. Lah nggih semangat banget lho. Kok wis kepelek kula dados isin mlebune niki wau gitu kan. Jadi lah iki jebul aku carry gitu. Karena hitung-hitungane lah kula niku nek kan ngomong 1,5 jam ketinggalan ngene kok ora kuat niki nek ngono niku lemes bulus niki kan seperti itu. Jadi hitung-hitungannya wis sak jam wae pas iki gitu kan kayak gitu. Ngapunten nggih hitung-hitungan nggih niki.
gitu ya kan maksud. Ini energi aja ini kalau di bulan Ramadan memang kayaknya baterainya saya itu lowbat banget ini lowbat. Kebetulan gulanya itu kalau kayak gini gulanya rendah, tapi nanti begitu diajak buka sedikit saja langsung del naiknya luar biasa gitu. Jadi agak lemes kalau di bawah aktivitas. Baik ya, kaum muslimin kita bersyukur sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sekolah dalam dinul Islam dan yang berkian. Baik, sebelum kita bicarakan tentang hibah, kami sampaikan dulu ibadah puasa itu dahsyat banget, terlalu mewah kalau kemudian kita rusak begitu saja dengan dosa lisan kita. Satu, karena puasa itu bisa jadi tameng dari api neraka. Asyamu jannah yastajinu bihal abdu yaumal qiyamah. Puasa itu adalah perisai yang kelak akan membentengi seorang hamba dari api neraka pada hari. Dua, puasa itu pahalanya unlimited, nggak seperti amal-amal yang lain sudah ditentukan rumusnya, lipatannya, hitungannya. Tapi kalau puasa enggak, fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Suatu amal kalau balasannya dibalas langsung oleh Allah, sudah nggak pakai rumus, nggak pakai hitung-hitung. Bisa jadi kita berpuasa sehari dengan puasa terbaik, pahalanya menandingi orang yang khatam Quran berkali-kali. Bisa jadi kita berpuasa sehari dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, pahalanya menandingi orang yang infak jutaan rupiah dan berbagai amal lain. Tiga, puasa itu amal andalan untuk masuk surga. Bolehlah kita bukan termasuk orang yang hebat tahajud, bolehlah kita bukan orang yang kaya sehingga kemudian bisa mudah infak, sedekah dan seterusnya. Bolehlah kita bukan termasuk orang yang kaya raya sehingga kemudian kita tidak mampu menunaikan ibadah haji atau umroh. Jangan putus asa. Ada amal andalan yang sangat dahsyat. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya bisa mengantarkanku ke surga. Dijawab oleh Nabi, "Alaika bisaum, la mislalahu." Puasalah, karena puasa itu enggak ada tandingannya. Maka kita nggak usah berkecil hati nih kalau kita ternyata bukan termasuk orang yang banyak infak, banyak sedekah, berkali-kali haji atau mungkin tiap tahun umroh dan sedekah. Nggak usah khawatir. Tunaikan ibadah puasa sebaik-baiknya. Ini bisa jadi amal andalan masuk surga. Puasa itu mendatangkan kegembiraan. Satu, inda fitrihi, tatkala berbuka. Dua, inda laqiya robbahu, ketika bertemu dengan Tuhannya. Orang yang puasa akan gembira saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lima, puasa itu bahkan ababnya saja punya nilai di sisi Allah. Sering kami coba bandingkan, ibadah haji umroh itu biayanya mahal, harus meluangkan waktu yang cukup lama, bahkan tenaga yang tidak sedikit. Tapi kayaknya bau mulut tidak sampai diperhitungkan. Tapi orang puasa, Nabi sampai bersumpah, waladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi dat yang jiwaku berada di tangannya, lahulufu fami so'im atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Termasuk puasa itu ternyata bisa memberi syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan seterusnya dengan sanad yang hasan, hasan sahih. Beliau bersabda, "Asyam wal Qur'an yashfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan bacaan Quran kelak itu akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang membacanya, orang yang menunaikannya. Sehingga puasa itu besok bisa ngomong, bisa matur kepada Allah, "Ayy Rabbi, mana tuhu ta'am wa syahwat bin ahar." Ya Tuhanku, wahai Gusti, orang ini tidak makan dan menahan syahwat di siang hari gara-gara saya ya Rabbi. Fasyafi'ni fihi, beri dia syafaat karenaku ya Rabbi. Maka kemudian Nabi menyebutkan orang ini pun mendapatkan syafaat gara-gara puasa. Termasuk puasa itu ternyata bisa menjadi kafarat. Tidak cuma kafarat dosa, bahkan kafarat kesusahan hidup kita. Hadisnya sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hudzaifah. Suatu saat ditanya sama Umar, "Ya Hudzaifah, pernahkah kamu mendengar dari Nabi hadis tentang fitnah?" Dijawab oleh Hudzaifah, "Fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa jari." Seorang laki-laki akan senantiasa diuji terkait dengan keluarga, harta, tetangga. Ini ujian yang akan dihadapi kita. Keluarga, harta, tetangga. Tapi ternyata kesusahan-kesusahan kaitannya dengan keluarga, harta, tetangga itu disebut oleh Nabi. Tukafiruha sholat, wasiyam, wasodakoh. Semua kesusahan hidup itu bisa dihapus dengan sholat, puasa, sodakoh. Dan dari sholatnya, perbagus kualitas puasa kita, tambahi sodakohe. Biar nanti Allah dandani urusan kehidupan kita. Keluarga, harta, dan juga tetangga-tetangga. Bahkan puasa itu
nanti akan mendapatkan fasilitas spesial ketika masuk surga. Pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati babun yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Dari pintu inilah orang yang puasa masuk. Orang yang bukan ahli puasa nggak bisa masuk. Wala yadkhulu ahadun ghairuhum. Begitu orang-orang yang puasa masuk melalui pintu ini ditutup, dikunci. Apa hebatnya pintu ini? Wa man dakhala syariba. Siapa yang masuk melalui pintu ini pasti disuruh minum. Wa man syariba lam yatma'u abadan. Siapa yang minum tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Insyaallah hari ini kita itu tenggorokan kering, mulut juga kering, besok dibalas masuk surga melalui pintu spesial, pintu Ar-Rayyan, pintu kesegaran. Ini diantara kaum muslimin bahwa ibadah puasa itu mewah banget. Jangan sampai dirusak hanya gara-gara lisan kita. Karena Nabi bersabda ini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Kam, kalau dalam bahasa Arab, kam, bahasa kita itu mayoritas. Jadi kabar dari Nabi, mayoritas orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Berarti yang dapat apa-apa itu, apa-apa ya tadi yang kita bahas. Itu hanya segelintir orang, hanya bagian dari minoritas saja yang puasanya sukses. Artinya kalau kalimatnya laisa lahum min siyamihi ilal ju', enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, coba bayangkan. Dia puasa, tapi puasanya tidak membuat dia memiliki tameng dari api neraka. Dia puasa, tapi tidak membuat dia mendapatkan pahala unlimited. Dia puasa, tidak membuat dia layak untuk masuk surga karena telah melakukan amal andalan yang bisa mengantarkan ke sana. Dia puasa tapi tidak mendapatkan dua kegembiraan. Dia puasa tapi bau mulutnya di hadapan Allah tidak menjadi lebih harum dari minyak kasturi. Dia puasa tapi dia tidak mendapatkan syafaat. Dia puasa tapi ternyata puasanya tidak bisa menghapus kesalahan dan fitnah hidupnya. Dia puasa dan ternyata tidak membuat dia itu berhak masuk jannah melalui pintu Ar-Rayyan. Bahkan yang dia dapat hanyalah lapar. Rugi gak? Celaka gak? Kayaknya celaka banget. Dan ternyata kebanyakan pahala puasa itu rusak, lesan. Juaranya itu organ tubuh kita yang paling merusak puasa kita itu justru lesan. Tuhan ngapunten nek lesan kalusan basa Jawane iki apa? Cangkem, Pak. Wong sing elek-elek kan yo cangkem gitu. Nek sing lesan sing apik-apik wong iki ngrusak, wong ngrusak cangkem elek gitu kan gitu kasar-kasar kayak gitu. Ini yang merusak puasa kita itu ternyata mulut. Makanya Nabi pun ngendika, malam yada qaula zur wal amala bih. Man sapa wonge lam yada ora iso nyegah qaula zur, ucapan-ucapan dusta, wal amala bih, perbuatan-perbuatan dusta. Laisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah mboten ngersake mbok dheweke nahan ngelak nahan ngelih kawit subuh nganti maghrib, Allah mboten ngersake puasane tiyang niki. Coba akan berdasarkan hadis ini Abdullah ibnu Hazm dari kalangan Dohiriyah itu berpendapat orang puasa kok kemudian mengucapkan ucapan kebohongan batal puasa. Tapi ini pendapat minoritas, jumhur ulama tidak batal puasanya, tidak wajib qadha, cuma bisa laisa lahum min siyamihi ilal ju', ora oleh apa-apa dari puasanya kecuali. Nah, salah satu kaula zurnya adalah di antara dosa lesan yang kayaknya paling kronis ya ini, paling merajalela ya ini. Okeh tukang ngapus, ning luwih okeh meneh tukang gerendengi. Kayak gitu enggak? Tukang ngapus pirang-pirang, Pak. Ning tukang gerendengi, waduh, koyone kok ngungkuli oke. Nah, untuk itulah kayaknya sore hari ini kita coba bahas supaya kita nyadar jangan-jangan yang kita lakukan itu bagian dari hibah sehingga kemudian nanti kita itu ternyata nggak rusak puasa kita. Oke, kita batasi dulu apa sih artinya hibah? Karena kalau tanpa mengetahui batasan, nanti jangan-jangan tadi keblondroan, gitu kan? Kita jane wis grendengin, ning rumangsane enggak. Oke, apa itu hibah? Hibah sih apa? Gerendengi sih apa? Hibah. Oh, wis wala-wali tok.
Butuh kita batasi, butuh. Karena Nabi juga melakukan hal yang sama. Memberikan batasan, mencoba ngecek pemahaman sahabat. Ini disebutkan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngecek kefahaman para sahabat dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka, atadruna mal hibah? Para sahabat, sira padha ngerti hibah ki opo? Padha ngerti ora? Pertanyaan Nabi kepada sahabat gitu. Atadruna mal hibah? Kalian tahu enggak hibah itu apa? Adab sahabat kalau ditanya sama Nabi ya pasti jawabannya ini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Pun monggo dipun jelasaken piyambak ya Rasulullah. Hibah niku napa? Ini penjelasan Nabi. Yang dimaksud hibah ini. Dikruka ahoka bima yakrohu. Hebatnya Nabi gitu. Kalau mengucap sesuatu itu bisa simple, pendek, tapi sudah mencakup banyak perkara. Dikruka, engkau menyebut-nyebut ahoka tentang sesuatu yang ada pada diri saudaramu, bima yakrohu, yang kalau saudaramu tahu perkaranya disebut-sebut, dia tidak suka, dia marah, dia sakit hati, dia sedih, maka itu namanya hibah. Coba, sakit dipahami apa betul? Gerendeng itu apa? Kita menyebut-nyebut tentang diri seseorang yang kalau orang yang kita sebut-sebut dia itu tahu perihalnya, perkaranya kita bicarakan, dia sedih, dia tidak suka, dia sakit hati. Itu namanya hibah. Bisa dipahami? Sehingga di antara sahabat ada yang kemudian bertanya, afaro'aita in kana fi ahihi ma'akul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika yang kami sebut-sebut tentang yang ada pada diri saudara kami itu memang betul-betul ada pada diri dia? Apakah itu juga masuk disebut ghibah? Malah Nabi ngendika, ingka nafihi matakulu faqad tahu. Jika yang kamu bicarakan memang ada pada diri orang itu, itulah yang disebut hibah. Bisa dipahami? Wa ilam yakun fihi matakul. Adapun jika yang kamu ucapkan itu tidak ada pada diri saudara kamu, faqad bahatahu, bahkan kamu sudah menuduhnya, kamu sudah memfitnahnya. Berarti kalau hibah itu yang memang kita membicarakan sesuatu yang ada pada diri seseorang. Makanya kalau bahasa gampangnya gini, engkau menyebut-nyebut sesuatu ada pada diri seorang. Yang mana bila orang itu tahu bahwa perkaranya disebut-sebut, dia tidak suka. Inilah hibah. Kalau masih susah dipahami, yuk kita bahas cakupannya hibah yuk. Satu, menyebut ciri fisik seseorang tapi dengan maksud untuk menghinakan. Ciri yang ada pada diri seseorang tapi maksudnya menghinakan. Endut Arab ngaji guys, si endut. Kita nyebut seseorang dengan julukan apa? Endut. Padahal kalau dia dengar diceluk endut, jangan telongso banget. Maka itu hibah. Nah orang ya, kunting Arab melu ngaji, kunting. Kalau endut tadi berarti yang badannya gimana? Kamu naik kunting, yo sing kering gitu. Wah, sing jenenge wong kan gitu, lemu yo dikomentari, kering yo dikomentari gitu kan. Makanya kalau kita itu sibuk dengerin komentar orang, udah rekoso dewi, menderita dewi, karena semuanya itu dikomentari. Diceluk apa tadi yang kering? Kunting. Sing kulite rada ireng yo diceluk si black arep mengeneh gitu. Ciblek gitu kan, atau lawuk atau si gureng gitu dan seterusnya. Kalau panggilan-panggilan itu ternyata kok membuat orang itu jadi sakit hati, dia itu kemudian marah dengan sebutan itu, maka kita menyebut kalimat itu bagian dari ghibah. Bisa dipahami? Atau cakupan hibah selanjutnya ini, mencela nasab seseorang. Yang dulu pernah saya ceritakan, kita lagi khusuk-khusuk ngaji juan anak bocah yang petakilan, ribut boy kan. Ya wong pada gembreng sangat. Jangan apa siapa suruh ribut. Ayo, Joko kan, Joko siapa?
Joko anaknya Pak Bejo, memper anaknya Pak Bejo. Duh, wong sing petakilan Joko kok bisa-bisanya kemudian ramane melu daluk memper anaknya kaki Bejo ya gitu kan kayak gitu. Itu namanya mencela nasab seorang. Coba kalau bapak denger bahwa ternyata anaknya petakilan di memper-memper kayak karo bapak, kira-kira terima apa mboten? Itu namanya apa? Ghibah. Atau menyebut akhlak seseorang. Joko siapa sih? Bejo siapa? Langsung merdidile ora ukur. Nah, ini kan menyebut akhlak. Padahal betul bahwa Pak Bejo itu memang pelite pol, gemedene pol, tapi kalau kita sebut-sebut dengan dalam rangka itu semua, itu juga bagian daripada ghibah. Bejo siapa? Bejo kalah, wong petuk wong tau gelem takon ora gitu kan gitu. Ini juga hibah, Pak, seperti kenapa kalau orang itu dengar mungkin ya ora ora takon dan lara untu kok gitu kan gitu. Ojo terus prasangkane buruk gitu kan dan seterusnya. Atau menyebut kekurangan agama seseorang, ini juga hibah. Siapa sih yang ngisi pengajian? Kayak Pak Dunia itu. Ah, kayak wong kaya anggar ngisi sih ya, tapi jangan anggar kon maca Quran, alah jan pating plepet orang benar orang ngerti panjang pendek dan seterusnya. Ini juga hibah. Jadi jangan dikira menyebutkan kekurangan agama, mungkin bacaannya buruk, hafalannya sedikit, hafalannya lemah, itu juga bagian daripada kita. Atau ini meniru gerak tutur kata seseorang untuk menghinakan. Cerita ke ibu-ibu ngomong kayak gini, tapi dengan kita menirukan dengan mimik yang dipletot-pletot kayak gitu dan seterusnya, sambil suaranya dikecil-kecilkan atau mungkin di suaranya mungkin dibikin aneh gitu kan. Itu juga namanya hibah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, selama berpuasa beberapa hari ini saya tanya, sing wis ngelakoni salah satu dari ini, Cong. Ora wani ngaco, ora wani ngaco. Bisa jadi puasa kita laisa lahum min syamihi lajo. Puasa kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Kenapa? Karena kita sudah menggunji. Kita itu sudah menjatuhkan martabat orang, harga diri orang, menguak kejelekan orang di hadapan orang lain. Uniknya, fakta tentang hibah itu. Di antara dosa lesan yang paling merajalela dan penyakit lesan yang paling kronis ya ini hibah. Kebanyakan yo jane ngerti nek sing diumumke kuwi dosa, tapi sedemikian sulit untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena hibah terasa renyah di mulut, lezat untuk diucapkan, nikmat untuk didengarkan. Yuk diwoco bareng. Hibah terasa renyah di mulut, lezat diucapkan, nikmat untuk didengarkan. Kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Sehingga becer nang ngarep omah ngadeg ngejejer kawit jam 7 nganti tekan luhur panas-panasan sikile ora kerasa kesel, ora kerasa panas karena sambil gosip, gosip, gosip. Sambil gerendengi. Kenapa? Nikmat banget. Padahal kalau mau kita renung-renung betapa dahsyatnya dampak hibah. Betapa banyak persahabatan terputus karena hibah. Berapa banyak nih kedengkian dan tumbuh berkobar di dada juga karena hibah. Betapa banyak permusuhan terjadi di antara kaum muslimin juga karena hibah. Dan kelak pada hari kiamat, berapa banyak pahala amalan seseorang itu menjadi gugur dan sia-sia juga diakibatkan hibah. Dahsyat banget ini hibah. Dan uniknya, banyak orang yang mampu istiqomah dia mulai tahajudnya mempeng saben wengi 11 rakaat. Angger Senin Kemis ya mesti puasa. Soal infak sedekah nyah nyoh. Ning kon orang gerendengi, jan ora teyeng, ora kuat-kuatan. Ada nggak model kayak gitu? Jen tahajudnya mempeng Pak, maca Quran wande wanjus, Senin Kemis puasa, infak nyah nyoh. Tapi ya lesane saben esuk siaran, luhur siaran, ya maghrib reportase gitu kan dan coba bayangkan. Dan menarik lagi, tidak cuma kalangan awam yang minim ilmu agamanya yang melakukannya,
Bahkan kalangan ustadz dan ulama pun tidak jarang menghiasi majelis-majelis mereka dan pembicaraan mereka dengan dosa yang satu. Allah. Dahsyat banget, hibah itu dahsyat. Atus niku napa mboten? Dari sini yuk saya ajak refresh lagi nih, refresh saja. Ternyata hibah itu dosa besar. Ampun sepele, ampun sepele. Kadang kita nyepeleke kenapa? Karena urusan abab gitu, urusan omongan tok gitu loh. Dikiranya itu dosa enteng, dikiranya dosa. Imam Ad-Dahabi di dalam kitab Al-Kabair beliau memasukkan hibah itu menjadi salah satu dari 70 dosa besar di dalam kitab Al-Kabair. Mengapa beliau kok kemudian menyebutkan bahwa hibah itu dosa besar? Ada beberapa bukti atau dalil yang menunjukkannya. Satu ini, hibah di dalam Al-Quran disamakan dengan memakan bangkai. Coba bayangkan. Taruh saja. Jangan melihat ada orang jalan di suatu jalan menemukan bangkai kambing digerumut laler hijau, kemudian dipungut, dibawa pulang, dijadiin rica-rica dan dimakan. Menurut jenengan orang ini gimana? Gimana? Jijik saya. Ternyata hibah itu bukan makan bangkai kambing, Mbak. Bahkan saudara kita, kakak kita meninggal, kemudian jasadnya kita potong-potong, kemudian kita makan dagingnya. Coba bayangkan. Ini ada di surat Al-Hujurat. Pak Akala merahadah. Ternyata tangannya suka mengambil tuh harta orang lain, kemudian dia itu memakannya dengan cara yang baik. Tangannya ringan tuh, ternyata suka menyakiti badan orang lain dan seterusnya. Kata Nabi, Pak Utiyah hadabi hasanatihi wa hadabi hasanatihi. Pahala puasanya diambil, kasihkan kepada orang yang pernah kita gunjing. Pahala sholatnya diambil, dikasihkan kepada orang yang pernah kita sakiti. Pahala haji umrohnya diambil, dikasihkan kepada orang yang mungkin kita itu pernah hutang dan tidak membayarnya dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga Nabi di dalam hadis ini pun menyebutkan, mangkanat indahu madlumatun li ahihi min syai', ya, min irdihi au min syai'. Siapa di antara kalian merasa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah karena menjatuhkan harga diri martabatnya, entah karena mungkin memukulnya, entah karena mungkin menjatuhkan kehormatannya atau mengambil hartanya, fal yatahalal minhul yaum. Ayo cepat-cepat minta dihalalkan. Minta maaf. Kenapa? Kobra ayakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari kiamat di mana dinar dan dirham sudah tidak laku lagi. Jenengan mengambil harta orang lain pun boten saged bayar dengan rupiah. Jenengan itu kemudian mungkin pernah menyakiti hati seseorang, sudah tidak bisa lagi minta maaf besok pada hari kiamat. Kecuali apa? Akan ditebus dengan cara diambil pahala-pahala kebaikan kita, diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Coba bayangkan, kalau ternyata pahala yang kita miliki sudah habis dibagi-bagi, yang ini, yang ini, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Jebul wong tasih ngantri sing biasa jenengan gurendeng ini ku tasih pirang-pirang, ganjaran ini jenengan pun entek. Berarti gimana? Diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita gunjing, kemudian dipikulkan kita sumaturi hofinar, sehingga kemudian kita itu dilemparkan ke neraka. Inilah kaum muslimin arsyadakumullah. Cukup menjadi dalil bahwa hibah itu dosa besar. Dilakukan di luar Ramadan dosa. Dilakukan di bulan Ramadan dosa dan merusak pahala puasa. Silakan direnungi. Kinten-kinten selama puasa pinten dinten iki sudah menggunjing belum? Kayane wis soalnya ora kroso nek urusan hibah niku tadi karena saking renyahnya gitu kan, sehingga crunchy, sesuatu yang crunchy mungkin tadi ora kroso kita itu kemudian mengunyahnya itu dengan sangat. Dari situ kaum muslimin arsyadakumullah, dengan mengetahui dosanya, semoga ini bisa menjadi pelajaran ya bagi kita supaya kita lebih hati-hati. Nah, sekarang kita bahas pintu-pintu hibah. Berarti salah satu sarana agar kita tidak terjerumus
ke dalamnya, berarti caranya gimana? Tutup pintu ini, nggak usah masuk. Kan kayak gitu. Kalau ini sudah tahu, wah ini pintu hibah. Nah ini diantara. Pintu hibah yang pertama ini Pak. Hibah sekedar untuk pengakrab. Maksudnya gimana? Begini. Di antara penghibah, ada yang melakukannya dalam rangka sekedar beramah-ramah dengan teman ngobrolnya. Dia ikut nimbrung orang-orang yang tengah menggunjing. Ia tidak mencegah karena khawatir dijauhi temannya. Khawatir dianggap sok suci. Khawatir dianggap tidak supel dalam pergaulan. Sehingga akhirnya dia pun nimbrung dan ikut terjatuh di dalam dosa ini. Bahkan kelama-kelamaan menikmatinya. Awal ketika mungkin gabung di majelis gunjing itu sih jane yo krasa iki lagi ngrendengi dosa ya, ngrendengi dosa ya. Nyadar, tapi mongko nek aku ora melu mbok anggap aku sok suci, mbok aku dikira ora supel dalam pergaulan. Kayak orang masuk WC, begitu pertama masuk, nyuwun ngapunten, bau terasa enggak? Terasa enggak bau di WC itu bau terasa? Terasa. Barang wis 3 menit nang jero WC gimana? Nyuwun ngapunten terbiasa. Barang wis 5 menit di dalamnya gimana? Menikmatinya. Kan gitu. Dosa sama, menggunjing kayak gitu. Begitu tuh, lagi ngerendengi apa nih? Misalnya teman kantor itu di ruangan, lagi ngerendengi kepala dinas gitu. Dosa. Tapi nah aku ramai-ramai aku dikira ngolor gitu kan. Dikira sok suci. Ya sudah nimbrung gitu kan. Awalnya sekedar nimbrung aja, lama kelamaan menikmatinya. Malah kemudian terakhir gimana? Ngegong, iya kok, pancen koyo kok. Yalah malah lebih gongnya lebih seru gitu kan dan seterusnya. Seperti itulah hibah. Makanya kaidahnya di dalam Islam kan gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Nek ora iso, mendingan menang. Ning nyuwun apunten. Lambe kok kon menang. Aduh, angel apa mboten? Wong angel pol, Pak. Mila nek saged lunga-lunga wis nganggo masker wae. Lambene dilakban wae gitu kan. Wis men ora kepleset gunjing itu kayak gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi banyak banget jebakan-jebakan sehingga kemudian kita itu kepleset kepada dosa yang satu ini. Ini saja awalnya kan cuma pengakraban saja. Ternyata akhirnya juga terjatuh kepada dosa itu. Ini pintu yang pertama. Pintu kedua nih. Ada yang sok berlagak itu mengambil pelajaran dari mungkin keburukan-keburukan orang. Gitu kan? Ada pula yang berhibah ria dengan berlagak mengambil pelajaran dari keburukan orang lain. Ia berkata, Bapak Ibu, jane kula mboten seneng ngomong ke aib yang sanes. Ini kok kadosnya penting dan saged dados pelajaran kangge kula panjenengan. Apik napa mboten? Kalimatnya apik napa mboten? Waduh, apik banget. Ki wong bijaksana banget ya. Ki wong jane aslinya ora seneng grendengi, tapi ki penting go pelajaran. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu maksudnya bukan itu. Ya memang kepengen menjatuhkan nama buruk si fulan, nama baik si fulan supaya jatuh. Cuma dengan ditutupi kalimat seperti ini. Saged dipahami mboten? Saged dipahami napa mboten? Nek paham ya berarti nukule nang lakoni gitu loh, gitu. Nek orang mudeng alhamdulillah, berarti jenengan ki wong apian. Bapak Ibu, saya sebenarnya nggak suka membicarakan keburukan-keburukan orang, saya nggak suka. Tapi kayaknya ini penting supaya kita menjadi pelajaran bagi kita. Oh, jangan loh, kalau Pak Fulan baik, gitu kan. Keluarganya Fulan loh, coba bayangkan. Kok kan kasus ini. Nah, kita menyebut nama seseorang, menyebutkan kejelekannya dengan kalimat ditutupi tadi supaya menjadi pelajaran. Atau dengan kalimat bahkan mungkin karo ndonga, berlindung kepada Allah. Naudzubillah. Mugi-mugi kalau panjenengan boten termasuk ngrendengi. Loh, pakai kalimat seperti itu loh Pak di depannya. Mugi-mugi kalau panjenengan boten terjerumus dosa ngrendengi. Mugi-mugi Allah mengampuni kita dan dia. Dia loh, itu loh. Iku loh Pak, niku tiang isi kados niki. Pura-pura sambil mendoakan tapi sebenarnya kita sudah membicarakan kejelekan orang itu. Gitu kan? Sehingga padahal di dalam hatinya tidak ada maksud kecuali untuk merendahkan dan menjatuhkan seseorang.
Mereka membungkus hibah dengan label-label kebaikan, dengan label-label agama. Jauhkan kami dari pembicaraan tentangnya. Semoga Allah mengampuni kita dan dia. Kan apik banget, karena gerendengi tapi diawali dengan kalimat seperti itu. Berarti nanti jadinya ada gerendengi yang syar'i ya. Dibuka dengan basmalah, ditutup dengan doa kafaratul majlis gitu kan. Kan wis kebusek kabeh gitu kan. Nanti gitu ya Pak ya. Jadi kalau ngerendengi itu Bapak Ibu monggo kita ngerendengi sesarengan supados ngerendengi ini mantep, kita beka ganti wausan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang wis setengah jam dopok, monggo kita tutup ganti doa kafaratul majlis. Dosanya langsung kebusek ya. Enak banget ini. Karena sok ini ada orang yang berlagak-lagak pakai label-label agama tapi jane yang ngerendengi. Ini pintu kedua. Pintu ketiga, ada orang yang menghibah demi memamerkan kebaikan-kebaikan dirinya. Jadi ada unsur jana itu kepengen mamer. Di antara mereka ada yang menghibah dan menjatuhkan orang lain dalam rangka untuk mengangkat dirinya sendiri. Makanya kan kadang ada pesan quote kayaknya so indah. Meninggilah dengan tidak merendahkan yang lain. Besarlah, tidak usah mengecilkan yang lain, misalnya. Nah ini ada yang memang wataknya gitu. Ada orang yang berkata gini, di sela-sela tahajudku, aku senantiasa memohon, semoga Allah memperbaiki akhlaknya dan menjauhkan kita dari peranginya. Misalnya lagi ngomong tentang si fulan-fulan yang akhlaknya buruk. Biasanya wong nek ngelek-ngelek kan biasanya ada unsur dengki. Dengki itu muncul karena ada saingan. Calon kades A karo calon kades B gitu. Saingan enggak? Saingan gitu kan. Nah biasanya lagi ngobrol ini, misal kades A lagi ngomong ke calon kades B. Kejelekannya begini. Nah si kades A itu langsung kemudian jane saben wengi aku tahajud aku ya senantiasa ndongake kae lho. Saingannya Pak, didongake pas tahajud gitu kan. Semoga Allah memperbaiki akhlaknya dan menjauhkan kita dari perangai yang seperti ini. Melas lah, wong gemuruh kok ingkana pemimpin wong sing kaya kae gitu kan. Dia mengunggulkan dirinya bahwa nek wengi kita sholat tahajud ora trimo ndonga nggo awake dhewek men menang-menang Pak, malah ndongake saingane men akhlaknya bagus. Main apa mboten? Main apa mboten? Mainnya pol Pak, tapi sebenarnya yang diinginkan supaya orang itu melilik berarti jane Pak jane ya wong akhlaknya ya bagus banget ya. Jane malah dia sing cocok jadi kepala desa. Yang diinginkan itu mengunggulkan dirinya, menjatuhkan pihak lain. Cuma dibungkus dengan kalimat seperti itu. Dia berlagak baik dengan doanya untuk saudaranya yang berakhlak buruk, padahal tidak ada niat dari ucapannya kecuali ingin mengangkat dirinya dan menunjukkan kebaikan ibadahnya kepada orang yang diajak bicara. Bisa dipahami? Ini pintu hibah. Pun maghrib apa dereng? Satu poin lagi. Ini yang pintu paling kuat ini, yang keempat. Kebanyakan orang menggunjing karena punya rasa dengki. Siapa yang digunjing? Ya yang didengki. Dengki itu muncul karena ada persaingan. Nah, makanya nanti persaingan bisa ada dalam keluarga, persaingan ada dalam RT, persaingan ada di kantor, persaingan mungkin ada di berbagai wilayah dan seterusnya. Persaingan itu pasti ada. Dan yang namanya persaingan itu pasti memunculkan kedengkian. Nah, orang mendengki itu biasanya suka menggunjing atau menyebut keburukan orang yang didengki. Sudah rumusnya kayak gitu. Ya, ada pula orang yang berhibah karena hasad dan dengki. Maka orang ini menggabungkan dua perkara buruk, terus gerendengi, dengki lagi. Yaitu jika ada seorang yang dipuji di hadapannya, dia pura-pura untuk berlaku bijak dan berkata, iya, dia memang banyak hafalannya, tapi masih banyak keliru panjang pendeknya. Ini kan mencoba berlaku bijak. Gitu kan? Berlaku bijak. Ketika ada orang itu mungkin disanjung-sanjung, dia gimana rasanya? Gembletak, ora trimo. Maka kemudian dia berusaha menyeimbangkan. Kalimatnya kesannya menyeimbangkan, tapi jane yang gerendengi. Ae lho, wah jo anak ngimami bacaane kepenak, hafalane akeh. Nah karena kita dengki nih, merasa dia itu jadi saingan, kita langsung sambat. Iya sih, kayak pancen anggar ngimami tak kepenak banget diri ngokna. Hafalannya ya lumayan. Ning jan aduh,
tajwidnya urung beres, makhrajnya lah pating pecotot orang genah. Ini juga hibah tapi dikemas sedemikian rupa karena ada kedengkian di dalam dirinya. Kayaknya sudah kotak putih sudah melaju nih, kayaknya konsentrasi sudah buyar nih kalau sudah kayak gini nih. Ini aja dulu lah yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Tapi intinya apa? Yuk kita ingat lagi hibah dosa besar. Siap? Gimana? Hibah dosa besar. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Sementara kita sadar, kita ketemu Ramadan nggak tahu nih, apakah masih ada kesempatan ketemu Ramadan lagi, atau jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Maka kita berusaha, Ramadan ini puasa kita harus jadi puasa terbaik. Yap, insya Allah. Demikian kaum muslimin, sungguh wapunten wa atur kawula boten pranani penggali. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.